Inna ad-dina 'inda Allahil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Allah pertemukan kami dengan jenengan-jenengan ini. Ini pertemuan yang kedua, nggih. Masih ingat pertemuan yang pertama ya? Temanya apa dulu itu? Ini judul baru lagi. Judulnya apa nih? Nasihat. Apa itu? Nasihat perselisihan ulama Ahlus Sunnah. Masa gede judulnya. Aku dapat brosurnya, wah ini gede banget ini. Coba lihat, amati judulnya ya. Nasihat perselisihan ulama ahli sunnah. Sopo sing dinasihati? Ulama ya apa kita ya? Gitu kan? Maka bahasa ini ada dua opsi sebenarnya kan. Nasihat perselisihan, nasihat kepada, berarti yang dinasihati orang yang berselisihnya. Atau mananya nasihat kita ketika terjadi ulama berselisih. Kira-kira pantes endi? Yang kedua apa yang pertama? Yang kedua, orang mungkin yang pertama ya sawangane gitu ya. Yang kedua, makanya saya selalu memperhatikan di judul. Judul ini karepe piye sih kan? Saya nggak mau keluar dari judul. Karena kalau ngaji tematik harus sesuai dengan judul. Terkadang kan ada orang yang tematiknya dua kalimat tok, sesuai dengan judul dua kalimat tok. Di akhir, ujung awal sampai akhir nggak sesuai dengan tematik, tema yang diinginkan, tapi ujung-ujung terakhir ini ujungnya ini loh. Saya nggak mau itu. Saya sesuai dengan tematik aja, sesuai dengan judulnya aja maksudnya. Sekarang apa sih mana nasihat? Ini kan jadi nasihat kita ketika para ulama Ahlus Sunnah itu berselisih. Yang kita kupas pertama apa sih definisi nasihat? Ya kan, biar kita mau dinasihatin setelah kita ngerti apa mana nasihat. Nasihat itu kata Imam Nawawi, Ibnu Hajar, Ibnu Rajab dan juga yang lain adalah iradatul khairi lil mangsuhi, menginginkan kebaikan kepada orang yang dinasehati. Jadi nasih, memberi nasihat itu menginginkan kebaikan kepada orang yang dinasehati. Sampai sini paham? Nah, makanya kalau ada orang, Mas, kesini ya tak nasihati, itu harus seneng. Karena orang yang memanggil Anda itu tujuannya apa? Kebaikan Anda. Berarti posisi saya di sini ini adalah nasihat. Ya kan? Baik dulu ini. Posisi saya di sini adalah apa? Nasihat. Berarti apa saya maunya? Pinginnya kebaikan kepada orang yang diberi nasihat. Saya kesini bukan tujuannya kejelek, bukan tujuannya lebih memperparah masalah, bukan apa, tidak. Tapi nasihat. Jelas? Poin yang kedua, nasihat ulama, nasihat perselisihan ulama, seakan-akan bahasa ini menunjukkan
Dua hal yang saya harus pahami. Berarti ulama Ahlussunnah tuh wis terjadi perbedaan gitu kan. Paham nggih? Sampai muncul kata-kata nasihat itu berarti kan apa? Sudah terjadi. Yang kedua adalah berarti ada masalah. Terjadi perselisihan para ulama, terus ada masalah di antara kita, sehingga muncul itu nasihat. Atau belum terjadi masalah, cuma membendung biar tidak ada masalah, makanya didatangkan nasihat. Kebayang nggih? Taif. Ini poin. Saya akan bahas ke poin pertama. Apakah memang terjadi perselisihan di antara para ulama, antara Ahlussunnah? Dan kalaupun terjadi masalah apa? Dan yang dimaukan oleh penulis itu apa? Itu kan? Kalau saya tanya, terjadi perselisihan di antara Ahlussunnah. Dan memang harus terjadi. Ibnul Qayyim di beberapa kitab beliau menjelaskan, dan saya tulis di buku saya Izalatul Mushkilat Indal Ikhtilafat, kaidah cara menghilangkan masalah ketika ada perselisihan. Itu judul kitab, menghilangkan masalah ketika ada perbedaan. Itu saya kaji di Nurus Sunnah ya kan, itu kaidahnya, dan sudah hampir selesai. Ibnu Qayyim mengatakan di Istima' Insaniyah, perkumpulan manusia, mau nggak mau harus terjadi perselisihan. Kok bisa? Ya iyalah, litafawuti madarikihim wa litafawuti kuwati istinbatatihim. Karena manusia ini nggak sama cara berpikir, nggak sama juga cara memahami, dan kekuatan di dalam memahami itu juga nggak sama. Karena nggak sama, maka pasti terjadi perbedaan. Nggak usah jauh-jauh para ulama gede, orang banyak, kita aja satu keluarga aja, atau suami istri aja, apakah bisa dalam semua perkara suami istri pasti sama cara berpikirnya? Pertanyaan, kenapa nggak sama? Jelas podo bedo keinginane. Yang kedua, cara berpikirnya berbeda. Sama berpikirnya pun kekuatan nalarnya juga berbeda. Maka nggak usah heran juga di antara asatidzah, di antara kita nggak mungkin sama, pasti berbeda cara berpikirnya. Contoh, ada kasus masalah, mungkin antum punya masalah nih. Kalau saya punya pandangan begini, ustadz lain punya pandangan begini, berbeda dengan saya. Kenapa berbeda? Ya iyalah, wong cara nalarnya juga berbeda, kekuatan kecerdasan juga berbeda, kekuatan cara membaca, kekuatan kuat mocone kitab itu juga berbeda, luas mocone kitab itu juga berbeda. Jelas nggak mungkin, mau nggak mau, kecuali pasti ada perbedaan. Paham nggih? Nah, perbedaan dalam sisi apa? Banyak hal. Kalau di fikih gak usah ditanya, hampir setiap masalah, hampir loh ya, pasti ada yang berbeda pendapat. Saya di belakang ini tambah banyak membaca. Apa yang saya ketahui dulu koyo-koyo orang ono perbedaan, selesai di akhir-akhir pembahasan ternyata ada
perbedaannya para ulama. Padahal koyo-koyo ae apa? Ora ono perbedaan. Ulama koyo-koyo sepakat. Tapi ternyata juga terjadi perbedaan. Itu di fikih, Pak. Dalam masalah akidah pun para ulama Ahlussunnah terkadang terjadi perbedaan. Terjadi perbedaan. Contoh di antara Ahlussunnah ya, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Mana wajhu di sini? Ada bilang wajah, ada bilang zat. Antara Ahlussunnah dalam bab masalah asma wa sifat. Dalam bab akidah, apakah Nabi Muhammad itu melihat Allah ketika di dunia atau enggak? Terjadi perbedaan. Apakah kita itu disiksa oleh Allah badan dan ruh kita, atau ruh kita tok? Terjadi perbedaan. Anak nggak mau ngupas banyak perbedaan mereka, tapi intinya kan nasihatnya yang saya anukan nasihatnya, bukan di sininya gitu kan. Hanya salah sabil misal saja, sekedar contoh aja. Artinya mamin mas'alatin artinya perbedaan para ulama itu memang benar-benar ada, baik di dalam masalah akidah cuma sedikit beberapa aja, yang buahnya ada di mana? Di bab masalah fikih. Bahkan masalah menghukumi pun mereka berbeda, si fulan kafir atau tidak kafir, atau kelompok ini kafir atau tidak. Itu juga terjadi perbedaan ulama dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Zaman sekarang kayak misal contoh kasus Qaradawi yang mengatakan kalaulah Allah itu turun di Israel untuk menyalonkan presiden, maka yang memilih Allah itu tidaklah sebanyak dengan presiden saat itu yang pemilih yang dia menang. Ini kan bahasa apa ini kan? Masa Allah disuruh sebagai calon, terus ada orang memilih. Ini kan Syekh Ibnu Utsaimin ketika ditanya insahal khabar, kalau kabar ini benar dia yang mengatakannya maka dia kafir. Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Mukbil guru kami, pas saya ada di depan beliau belajar, ketika ditanya omongan ini, beliau bilang apa? Huwa mubtadi. Beliau nggak bilang dia kafir, dia mubtadi. Salah satu thalib yang guru juga ngomong, ya Syekh Ibnu Utsaimin telah mengkafirkannya. Maka beliau pun memukul meja beliau. Kenapa gak dipukul? Karena kurang adab. Karena ulama nggak bisa dipaksa dengan pendapat ulama yang lainnya. Bisa dipahami ya? Artinya ini adalah pendapat saya, dan pendapat saya itu nggak bisa dipaksakan dengan pendapat fulan dan alan. Coba lihat, ini pelajaran penting di situ. Jadi apa yang telah terjadi di antara ulama di dalam A mengkafirkan, B belum bisa mengkafirkan, belum mengatakan apa? Si fulan mubtadi. Gak bisa dipaksakan. Sekarang kasus lagi,
murid-muridnya Syekh Albani, di antara Syekh Ali Hasan. Gambaran umum aja. Beliau memiliki sebuah ucapan yang lajnah daimah mentahdir beliau dan kitab beliau. Tapi ulama-ulama yang lain tidak mentahdirnya. Ulama-ulama Madinah di antara Syekh Abdul Muhsin Abbad tidak mentahdirnya. Nah, ini kan perbedaan. Maka sehingga sebagian ustadz Indonesia ini memiliki dua model. Ada yang condong kepada siapa? Ulama lajnah daimah, sehingga mentahdir Syekh Ali Hasan dan kitabnya, dan ulama yang lain tidak mentahdir. Dikatakan tetap dia adalah ahlus sunnah dan apa yang dia katakan benar, tidak ada masalah. Ulama terjadi perbedaan. Nah, kasus yang kayak gini ini bagaimana nasihat kita gitu? Bagaimana sikap kita menghadapi ulama-ulama ahlus-sunnah yang terjadi apa? Perbedaan. Anehnya antara ulama yang terjadi perbedaan ini enjoy aja gitu kan? Nggih. Antara ulama Madinah sama ya enjoy aja, ketemu nyaman, gak ada masalah. Tapi anehnya kita yang di Indonesia ini yang bertengkar gitu loh. Harusnya kan logis saja lah, orang yang dijadikan rujukannya itu enjoy bersama orang lain yang berbeda pendapat dengannya, itu nyaman-nyaman aja, kok kitanya yang bertengkar. Ini gimana ini? Lebih ngeri lagi, baru aja kemarin kita dengar di sebuah audio, bahasanya hati-hati dengan orang keluaran Yaman. Semuanya di ujung pemikiran takfiriyah atau pemikiran khawarij. Itu gak kebalik toh, yang ngomong itu lebih bermasalah kayaknya ini. Ini kan bahasa yang kaku dan gak bener, tapi gak usah diladeni orang kayak gini ini kan, karena saya anggap belum berkualitas. Jadi gak perlu diladeni gitu kan. Gak semua anjing menggonggong diladeni gitu kan. Kita kayak orang yang sama gitu ya. Jadi cara berpikirnya ini adalah sebuah tuduhan yang tidak berfakta, gitu kan? Tuduhannya berfakta. Kalau tuduhan yang tidak berfakta, maka nggak perlu ditanggapi. Yang kedua, tahu apa tentang pemikiran khawarij? Ini bukti dia nggak paham apa itu pemikirannya khawarij. Lah, barakallahu fikum. Nasihat semisal ini kepada antum semuanya atau kita semuanya sebagai tulabul ilmi adalah apa? Sibukkan diri kita itu dengan ilmu. Sibukkan diri kita itu dengan ilmu itu dulu. Awak dewe iki lho, ilmu ae ora dong. Ya kan? Ibaratkan kita itu jari wong Jawa, kencing aja nggak lurus gitu kan. Apa kok ngurusi urusan wong gede-gede gitu kan itu kan. Maka sibukkan diri kita dengan ilmu. Selama pembahasan mereka adalah sama-sama alusun sunnah. Kalau selain sunnah gak usah dibahas lah, di luar jalur gitu kan ya. Sama-sama ahlus sunnah. Istaghilu bil ilmi. Kalaulah ada waktu, saya akan datangkan ucapan para ulama banyak banget. Kayak Syekhuna sendiri, guru kami, yang sekarang lagi saya tulis, buku saya sudah selesai. Saya nulis buku Kenalilah Benang Merah, dan insya Allah saya akan kaji di Mojokerto. Kenalilah benang merah pertengkaranmu. Kenalilah benang merah apa? Jadi pertengkaran kita ini ada benang merahnya. Benang merahnya apa sih gitu?
yang kita kupas benang merahnya. Biar ngerti kita itu bertengkar, benang merahnya kita itu ngerti. Dan di antara benang merahnya adalah kurangnya ilmu. Karena kurangnya ilmu, kita itu tengkaran tok kerjaan kita. Padahal tidak perlu ditengkarkan. Karena keterbatasan ilmu, sok bener dewe, yang lainnya iku mau salah. Wajar Pak, wajar. Sok bener dewe itu wajar. Karena kapasitas keilmuannya sakmono iku, sehingga merasa bener dewe. Padahal keilmuan dia itu di atasnya masih banyak yang lebih alim lagi. Nah, dia nggak sadar diri, sok bener diri. Makanya saya nulis kitab Isruna Qaidatan Fid Da'i Ilallah, 20 kaidah dai sebagai dai. Itu ada 20 kaidah nasihat, 20 kaidah sebagai dai ilallah. Ana tulis buku itu. Maka kalau tidak memahami, diri kita ini repot. Diri kita ini repot. Memahami diri kita maksudnya piye? Kapasitasmu lu berapa? Kok bisa Anda meyakinkan dirimu itu yang paling bener? Jari Syekh Ibnu Utsaimin, wahyu lam yangzil ilaika. Wahyu itu ora turun di ente. Nah, kalau wahyu itu ora turun di dalam diri ente, berarti belum mesti ente itu bener, kecuali wahyu itu ada di tangan kamu. Kalau wahyu itu sudah di tangan kamu, sudah sami'na wa ta'na, karena ente punya wahyu. Nah, awakmu lho wahyu ora duwe, nggak ada wahyunya. Kalau sama-sama nggak ada wahyu, berarti apa? Jangan menjazmkan Anda itu yang paling benar. Maka berikanlah lawanmu itu sekian persen dan Anda sekian persen. Kalau Anda merasa benar, ya udahlah 70% lah inti lawanmu biro. Nah, bisa jadi kebenaran itu di 30%, bukan di mana? Di 70%. Itu kan anggapan kamu itu benar, makanya takai 70%. Hakikat perkaranya kita kan nggak tahu, karena kita nggak punya wahyu gitu loh. Itu jari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Itu ulamanya banyak itu. Jadi sepenting piye saiki ku belajar, belajar wae lah. Apalagi kita yang baru hijrah, lah apa ngurusi ngono iku? Ngurusi kita sendiri aja enggak bener gitu loh. Jadi hijrah itu Pak, mohon maaf ini hijrah ini, masalah hijrah kan dikomentari orang tau. Hijrah kok kaya hijrah dari negeri kafir ke negeri apa? Negeri muslim. Kan ada komen gitu. Komen kayak gini juga kurang ilmu juga. Karena hijrah itu dibagi menjadi dua. Ada hijrah dari tempat, ada hijrah dari keadaan. Nah, komen kayak gini ini kan nggak pas. Kenapa kok komen? Sebatas ilmunya dia, makanya dia ngomong kan gitu kan. Apakah itu benar? Belum tentu benar, karena ternyata Ibnul Qayyim menjelaskan hijrah terbagi dua kan. Nah kan, jadi orang semakin beda orang, ternyata ada pemahaman yang berbeda gitu loh. Makanya kalau pingin ngasih nasihat, sampein aja. Tapi ojo kok Anda itu paling bener gitu loh. Sebab kalau Anda itu paling bener repot, soalnya wahyu itu gak turun ke ente. Makanya kita ini ayo semangat belajar aja. Yang urusan perbedaanku wis ana sing ngurusi. Lah apa kok kita pusing-pusing? Wis ana sing
ngurus istaghilu bil ilmi. Sibukkan Anda itu dengan belajar. Karena dengan ilmu itu Anda akan ngerti endi sing paling kuat, endi sing lemah. Terus Anda iki sing bener. Terus dari mana Anda bilang bener tuh dari mana? Wong barometernya Anda itu aja, barometer kita tuh nggak ngerti endi sing bener. Kayak Ustaz contoh begini, anak ini goblok banget, nggak ngerti sepeda motor apik, sepeda motor elek. Iwa elek, iwa apik tuh orang ngerti, jadi nggak ngerti. Iwa iki apik, iwa elek. Terus dia bilang, wah iki iwa iki sing paling apik. Dari mana apik wong Anda aja nggak ngerti membedakan ini ikan apik dan ikan tidak apik. Ya toh? Berarti kita belajar dulu aja cara membedakan ini bagus, ini nggak bagus. Belajar dulu aja. Kalau wis ngerti, ya wis. Ini bagi saya sing apik, iki sing elek. Sudah selesai. Ingat loh ya, omongan saya jangan dibawa kemana-mana loh ya. Khilaf antara ingat loh. Khilaf antara perbedaan antara ahlus sunnah. Berarti bahasa ini kan mereka masih ahlus sunnah. Kalau mereka masih ahlus sunnah, sudahlah Anda gak usah ngurusin mereka. Sibuk wae belajar. Aman toh? Ini nasihat yang paling mendasar, Pak. Jangan kita masuk yang itu bukan di ranahnya kita. Makanya tambah masalah karena orang-orang yang tidak ngerti masuk. Makanya jari Khatib Al-Baghdadi, lau sakatal jahil laqallal khilaf. Andai kata wong bodoh iku meneng, perbedaan itu semakin sedikit, semakin mengecil. Tapi yang bicara iki wong bodoh, perbedaannya tambah melebar. Permasalahan itu kalau orang bodoh itu diem, Pak, itu perbedaannya, masalahnya tidak tambah besar. Tapi kalau yang bicara ini apa? Maka nih Al-Imam Asy-Syaukani di Badrut Thaliq menyebutkan dari salah satu gurunya, manusia ini ada 3 tingkatan. Tingkatan pertama adalah orang yang alim. Perbedaan di antara orang-orang alim itu nggak membawa fitnah. Dan benar, perbedaan di antara orang alim itu nggak membawa fitnah. Banyak contoh. Coba, kurang apa Syekh Al-Albani sama ulama-ulama Saudi terjadi perbedaan? Syekh Al-Albani ini masalah cadar. Syekh Al-Albani bilang apa? Sunnah cadar itu. Ulama Saudi bilang apa? Wajib. Sampai-sampai Syekh Al-Albani punya kitab Ar-Raddul Mufhim, bantahan yang mematikan kepada ulama-ulama yang mengatakan wajib. Diskusi koyo-koyo rame di kitab itu, Pak yo. Ketika ketemu biasa aja, saling menghormati satu dengan yang lainnya. Contoh lagi, Syekh Al-Albani bilang apa? Jenggot, Pak, di bawah satu apa? Satu genggam iki itu dipotong. Ulama Saudi bilang apa? Wajib biarin, jangan dipotong, dosa. Yang satu boleh dipotong, yang satu dosa, bayangkan. Ulama Yaman juga begitu. Terus ketika perbedaan itu antara orang alim, Pak, orang masalah, aman-aman aja kok mereka. Ini yang pertama. Level kita sampai situ enggak? Bukan, belum. Orang bakal nyampe kayaknya gitu. Orang nyampe dewe. Terus kedua, orang bodoh. Orang bodoh itu, Pak, nggak ada masalah. Ada perbedaan apa-apa itu nggak ada masalah. Orang bodoh itu orang ngopeni ngono iku mau.
Wong bodho iku wis apa jari kiyaine wae wis. Iku wong bodho. Wong bodho iki aman. Sing ora aman iki tengah-tengah. Ngerti ke tengah-tengah? Dikatakan wong bodho ora gelem, ilmune nggak nyampe ilmune ulama. Kok dewek ini iki lho, sosok gaya tuh dari bagian. Kita mau nggak dibilang orang bodoh? Nggak mau kan? Mau nggak? Nggak mau lah. Dia ngaji kok, jenggoten kok. Ya ora. Oh jenggoten terus ini apa? Ireng kabeh ngene kan. Ora gelem dibilang wong bodoh, wong pinter lah dhewe. Tapi sejatine ilmune nggak nyampe ke ulama. Nah, ini loh yang sering jadi masalah dari Syaukani. Ketika terjadi perbedaan pendapat, dia nggak sesuai dengan ulama lo dibantah. Ilmunya dia itu nggak nyampe ke ulama, tapi ketika pendapat dia berbeda dengan ulama, diwantemi ulama itu. Ono contoh nih, tak kasih kayak contoh. Masalah foto. Aku di syuting gitu kan. Ini kan ada sebagian orang mengatakan apa? Ahlu bid'ah. Gak usah diambil ilmunya. Ya kan? Ketika dia di video. Karena manhajnya nggak lurus katanya. Urusan video aja katanya manhajnya nggak. Ketika didata, ini loh ada beberapa ulama yang ngomong begini. Apa kata dia? Itu nggak hujah itu. Bayangkan, enak banget kan? Syekh Ibnu Utsaimin yang memberikan nggak hujah itu. Orang hujah, orang lo dalili. Ya Rabbi, enak banget kan? Sampai Syekh Ibnu dilecehkan, diremehkan. Ini loh singgarai masalah. Coba kalau dia pengen belajar lebih mendetail. Kan ya gimana baca menurut long dia itu pertengahan kan, dikatakan wong bodoh ya ora gelem, dikatakan apa wong pinter ya ora nyucuk ilmune sampai merono. Nah jare Syaukani mangsyaul fitnah, sumber fitnah itu teko model wong sing kaya ngene iki mau. Sumber fitnah gini Pak, saya khawatir juga perbedaan antara Ahlussunnah kita di Indonesia ini semakin melebar soalnya teko ini, karena sok merasa pewinter tapi ilmunya nggak nyampe ke ulama. Dikatakan orang bodoh ya sawangane ono gelare belajar di teko luar negeri, nggak mungkin dikatakan orang bodoh. Nah terjadi permasalahan kan, perbedaan wis tukaran sana sini, bertengkar sana sini. Makanya dari Ibnul Jauzi rahimahullah ta'ala nasihatin kita at-tazayyudu bil ilmi, harusnya menimba ilmu terus, nimba ilmu terus. Jadi ini nasihat pertama Pak ya. Jadi kita harus dewasa terus nambah ilmu gitu kan, dewasa nambah ilmu. Nasihat yang kedua dewasa. Nasihat kedua adalah dewasa. Tadi kan menimba ilmu kan. Yang kedua dewasa. Wong duwe ilmu Pak, guru mesti dewasa. Gimana? Coba kalau dewasa enak banget Pak. Dan rata-rata terjadi pertengkaran antara kita masalah khilaf karena kita tidak dewasa. Dewasa itu apa sih? Dewasa itu apa bahasa Indonesia dewasa itu? Bijak ya, bijak. Karena nggak bijak Pak, iya, jadi masalah.
Nah, jari Syatibi rahimahullah taala, poros terjadi perbedaan ini, pertengkaran ini karena kurang dewasa. Makanya perbedaan ulama antara Ahlussunnah di bab apa saja, nasihat kita adalah bersikaplah bijak, bersikaplah dewasa. Gimana kedewasaan kita menghadapi masalah itu? Ya sudahlah, biarin aja dulu. Ulama yang berbeda, kita baik-baik aja lah. Makanya menambah ilmu diiringi dengan apa? Kedewasaan. Karena tidak setiap perbedaan kita harus bertengkar. Paham ya? Makanya Imam Syafi'i rahimahullah taala ketika berdiskusi, berdebat dengan As-Sadafi dan tidak selesai perbedaan itu. Ini perbedaan pada diskusi antara Imam Syafi'i dengan As-Sadafi. Kata Sadafi, ma ra'aitu saban aqala minhu. Saya enggak melihat seorang pemuda yang lebih bijak dari Imam Syafi'i. Kok bisa? Kita selesai berbeda, kita selesai diskusi dan berdebat dan tidak selesai permasalahannya, dia langsung merangkulku dan sambil mengatakan, ala takuna ikhwanan, kenapa kita tidak bersahabat walaupun dalam satu masalah ini kita tidak ketemu, gitu kan? Kita nggak ketemu. Masa satu masalah kita nggak ketemu, kita langsung bertengkar? Ini kan nggak bijak. Masya Allah. Dan rata-rata orang Indonesia ini Pak, selesai berdebat terus kemudian apa? Loh, berdebat gak selesai tengkaran kan? Loh kok iso loh, kita maksa orang gitu kan, supaya dia ngikutin kita dalam satu hal yang ulama berbeda pendapat kan. Dalilnya ya orang jelas, orang ono kesepakatan ulama, dalilnya juga nggak jelas. Loh kok iso? Anda itu tugasnya nyampein, diterima alhamdulillah, nggak diterima ya urusan dia lah. Tugas kita hanya nyampein, bukan maksa orang. Maka bijak itu begitu, ya sudah. Wong tugas kita itu hanya nyampein, ini yang benar menurutku. Kalau dia tidak menerima omongan kita, ya sudah. Sedangkan sandaran dia juga ulama yang lain. Selesai sudah, tetap kita bersahabat kan? Gitu loh. Masalah ini foto nih. Kalau sekarang saya di foto. Saya dulu di foto itu pas keluar dari Yaman, saya masih belum mau di foto saya. Haram begitu kan? Dari Yaman nih, haram gitu kan. Dan memang ada pendapatnya, ada alasannya. Saya punya alasan. Orang kok ngomong haram, orang ono alasannya. Dalilnya wake. Ulama ya wake. Terus mungkin baru 2 tahun nih saya baru di YouTube nih, masuk YouTube baru 2 tahun ini. Saya membahas lagi, masa haram sih gitu kan, di YouTube di otak saya, masa haram sih. Saya bahas lagi, ternyata akar pembahasan di mana sih? Itu loh Pak, kita ngerti akar pembahasannya kenapa sih? Karena hadis-hadis yang datang itu yang melarang menggambar, la'anallahul musawwirin, Allah melaknat orang-orang yang menggambar. Lalu besok di akhir disuruh apa? Meniupkan apa roh. Itu yang gimana sih gitu kan? Itu adalah yang awalnya tidak ada menjadi ada. Awalnya kurang ono, terus dia bikin ada. Dan itu kayak manusia yang bernyawa. Makanya pantas orang kayak gini ini menyerupai, menandingi ciptaannya Allah. Karena awalnya nggak ada, dibikin. Ini loh sudah, ini pokok pembahasan di sini. Adapun saya di foto ini, apakah saya sudah ada belum? Sudah ada, cuma dipindah aja. Berarti ini nggak menciptakan baru gitu loh. Bisa nggak dipahami ini? Karena ini nggak menciptakan baru,
Makanya sama aja kayak saya di cermin. Ketika saya di cermin, muncul nggak saya ke orang kedua? Pemindahan aja. Karena pemindahan saja berarti saya tidak menciptakan sesuatu yang baru, yang itu akan dibebankan oleh Allah untuk ditiupkan roh kepadanya. Wah, anak nggak menciptakan, ya Allah, memindah tok, ya Allah. Berarti kan karena ini saya boleh. Hukum asal adalah nggak ada masalah. Orang-orang larangan kok. Nah, perbedaannya di sini. Sehingga dari situ setelah saya membahas dan membahas, oh masya Allah, Allah mudahkan benang merahnya ternyata di sini toh, itu loh. Maka saya memutuskan nggak apa-apa saya di YouTube. Gitu loh, Pak. Lah, terus kalau begitu, kenapa kita bertengkar gitu loh kan? Ya kalau antum yang nggak mau, ya sudah lah, itu haknya antum gitu kan. Kalau hak saya nggak apa-apa. Wong masing-masing juga akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah. Saya di foto ini pun juga, ya kan, di video ini juga pertanggungjawabannya juga saya pribadi, ente nggak ikut-ikutan gitu loh. Selama saya punya alasan. Gitu loh, Pak. Jadi paham nggak ini? Nah, jadi begitu, harus dewasa dong. Lah, kalau kayak gini ini tetaplah kita beda pendapat, tapi kita tetap berteman lah, bersahabat lah. Maksudnya ini gara-gara bertengkar, Pak? Gara-gara gini, ini jenis nggak dewasa, nggak dewasa. Kalau masalah kunut subuh, ada yang kunut, ada yang nggak kunut. Yang di belakang ini ikut imam. Memang ada dua masalah. Masalah pertama, boleh nggak kunut? Banyak kedua, gimana kalau imamnya kunut, Anda di belakangnya? Ini fikih yang berbeda ini, Pak. Bagi orang yang mengatakan tidak kunut, belum mesti ketika dia di belakangnya boleh nggak ikut kepada imam yang berkunut. Itu dua masalah yang berbeda. Dan sebagian para ulama, Imam Ahmad, imam yang lain mengatakan boleh dia di belakangnya imamnya kunut, dia ikut kunut, diperbolehkan, bahkan dianjurkan. Paham gak? Ketika ada orang yang berfatwa begini dari kalangan ustadz, kemudian dia membolehkan bagi makmum untuk kunut karena imamnya itu kunut, nggak apa-apa. Dia punya pendapat, nggak apa-apa. Dengan alasan innamal ju'ilal imam liyutamma bi, imam itu dijadikan itu diikuti. Lu kok diikuti? Karena menurut imamnya hadisnya sahih. Karena Nabi itu kunut di waktu subuh. Ini nggak usah diperpanjang. Dewasa dong dalam menghadapi ini. Ulama dulu juga berbeda pendapat. Lu kita kok gelutan lu sepiye? Karena juga kedewasaan kita ini harus dipupuk lebih dulu ya. Kadang-kadang umurnya wis tua tapi kurang dewasa. Maka nasihat kami di dalam mensikapi ulama-ulama yang berbeda ini, mboknya kita itu dewasa. Kenapa kok dewasa? Lah piye ora ono wahyu kok kita gak dewasa, lu piye? Ya kan? Kita dapati sebagai usaha, gak oleh, haram. Ya itu haknya antum bilang haram kan. Tapi aja mekso. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ditanya, Pak, boleh nggak mufti saat itu beliau menjabat sebagai qadhi urusan kaum muslimin, ditanya, boleh nggak dia memaksa orang? Waktu itu si muftinya ini tidak berpendapat tentang syirkatul abdan. Boleh nggak memaksa orang supaya ngikutin dia mengatakan tidak ada syirkatul abdan? Dijawab sama sekali nggak boleh, nggak boleh, nggak ada hak dia memaksa. Apalagi
Yang berpendapat tentang bolehnya syirkatul abdan itu para ulama-ulama fuqaha senior. Banyak ulama membolehkan syirkatul abdan, dan tidak boleh dia maksa orang. Bayangkan, itu memiliki urusan kepada kaum muslimin. Dewe iki Pak, orang duwe urusan apa-apa kepada kaum muslimin. Anda maksa, ya lucu banget. Ini loh, karena kurang dewasa, Pak. Kalau sudah maksa, maka berarti kalau Anda tidak ikut saya, ku tahdzir inti. Lu kok ngono urusane? Gak ikut pendapatku, ku lu kok ngene iki piye? Gak ikut dia wah, bejat Pak dakwah kayak gini, Pak. Maka mendingan gak usah dakwah lah, daripada merusak. Lebih besar daripada memperbaiki. Dakwah ini kan ngapi orang, memperbaiki orang supaya orang itu lebih baik. Gara-gara kita yang tidak bijak menghadapi perbedaan ulama, menjadi rusak dakwah ini. Mendingan gak usah dakwah, lebih aman. Untuk kamu aja maksudnya, belajar sih biar dewasa ngadapin apa masalah. Pun paham nggih? Lo baru 2 lo iki. Apa tadi 2 tadi? Yang pertama apa tadi? Wes sibuk mencari ilmu. Nanti kena pamane iki subhat iki katanya. Mana cukup penting katanya. Mana cukup penting, ini salah kaprah, Pak. Karena pembahasan kita antara lusun sunnah. Paham nggih? Ini jangan salah di seleb di splash lo ya. Ini antara Ahlus Sunnah, kita tuh paham Pak, bukannya orang bodoh. Tema ini terkait perbedaan antara Ahlus Sunnah. Makanya belajar wis urusan itu belajar wae. Belajar wae. Sehingga dengan Anda punya ilmu itu, Anda akan ngerti ini yang paling pas dan ini yang tidak pas. Bagaimana Anda mau bicara, barometer Anda itu apa? Orang duwe kapasitas untuk membedakan kok bicara, pasti bicaranya tanpa ilmu, Pak. Sekarang kita nggak punya kapasitas terkait dengan ilmu kedokteran. Kita bicara lah lucu toh. Orang duwe kapasitas sama aja. Yang nggak punya kapasitas di bidang ilmu syariat, wis to meneng wae. Belajar lu aman. Kedua, ketika kita belajar harus apa? Dewasa. Mas dewasa apa? Yang tidak sama dengan Anda itu dewasa Anda. Ojo ngamuk. Nggak sama, apa-apa yang nggak sama dengan kita itu bukan berarti dia salah. Ente yang benar, ente surga, dia neraka. Dari mana ini ilmu ini, dari mana? Kok bisa Anda ngapling surga itu, kok bisa? Dalil mana yang Anda itu bisa masuk surga itu mana? Dan yang lain yang berbeda dengan itu neraka itu mana? Oh, josok ngapling lah. Gitu loh. Lawanmu itu pingin surga gitu kan. Bukannya ente yang pingin surga. Lawanmu itu juga pingin mencari kebenaran. Bukan Anda toh yang mencari kebenaran. Bukan hanya Anda toh yang takut neraka, temanmu yang juga takut neraka. Dewasalah sedikit lah dalam menghadapi masalah ya yang tidak sama dengan ente. Paham nggih? Masalah masker lagi ini, ada yang mewajibkan masker, ada yang tidak. Ya, Bro. Kita sikapi yang bermasker, ya monggo lah, itu hanya antum kan. Ya, Bro. Ya urusan. Tapi kalau ada orang yang tidak pakai masker, ya jadi sama nasihati orang pokok pakai masker. Kalau gak diterima, dia punya alasan, ya wis lah urusanmu kan ngono toh. Dalam kasus yang tidak semisal kayak dulu maksudnya lo ya. Ini kan masih banyak hal kelonggaran toh. Itu loh Pak. Jadi kayak gitu harus diperhatikan. Ini Pak, garis ini Pak, ini masalah juga garis ini. Nanti garis orang ini, ulama Yaman ini bid'ah ini garis ini.
Kami mengatakan bid'ah dulu. Itu pendapatnya mereka, punya alasan. Dulu Nabi nggak ada pakai garis Pak ketika shaf. Ulama Saudi bilang apa ada, bahkan disyariatkan garis untuk meluruskan shafnya. Terus piye kita? Ya kita gampang aja. Yang mau garis ya monggo, yang nggak mau garis ya monggo, gampang ngono wae kok repot. Ono alasane. Kalau Anda pengen milih monggo milih ya kan ngono to. Enggak, aku milih yang nggak bergaris ya monggo. Cuma ojo kok nyalano lalu mengingkari. Bukan berarti kita dalam bab perbedaan ini kita nggak boleh memilih. Milih Pak. Anda kalau punya ilmu pilih. Sebatas ilmu itu nyampe kepada Anda pilih. Tapi memilih ini ojo sampai nyalano. Karena masalah-masalah dalil juga tidak jelas. Contoh lagi, adzan apa? Adzan Jumat berapa kali? Ada sekali, ada dua. Pendapat antum berapa? Ini dalili. Ada nggak yang dua? Yang dua itu siapa? Ada nggak mereka punya alasan? Di fikih itu Pak, ada usul fikihnya itu panjang di situ itu. Oh cukup main bid'ah aja gitu kan. Yang beralasan dua adzan itu juga ada alasannya. Dan kuat alasannya. Anak tahunya Ustadz A bilang bid'ah, yo ya nggak apa-apa kamu bilang bid'ah kan. Tapi ojo dari Ahlus Sunnah yang mengatakan begitu, atau jangan dihantemin gitu loh. Diskusi ilmiah nggak ada. Atau masya Allah kayak ini adalah bid'ah gini, argumentasinya begini, ya nggak apa-apa Pak. Anda menguatkan pendapatnya dan membantah pendapatnya orang nggak apa-apa, tapi orangnya jangan dibantah gitu kan. Pendapat dengan itu biasa, tapi tetap jadi baik ketika ketemu. Yang dibantah ya itu kok sabaro, namanya beda pendapat. Yang namanya beda pendapat pasti ketika dia milih ini pasti pendapat Anda akan dibantah kan? Itu pasti. Kalau itu punya bantahan pendapat dengan pendapat itu aman Pak. Kalau bantahannya pendapat dengan pendapat. Tapi kalau membantahnya orangnya diantemin, ya sakit hati no. Orangnya diantemi Pak, kan loro ora? Ya loro. Wonge diantemi. Ya loro. Lanjut iki, Bro. Cukup nggih? Lu baru dua Pak. Era mari no. Cukup tapi dua insyaallah nggih. Sampai di sini insyaallah. Semoga yang disampaikan tadi bermanfaat dan bisa dipelajari lebih lanjut insyaallah taala. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.